Bojonegoro itu punya bahasa yang punya khas. WM-mu kalau di Bojonegoro akan disingkat WM. Nah, begitu. WM. Betul. Nggonmu, nggonem, misalkan begitu. Anak muda juga menyadari Betul. ini kekhasan Indonesia, ya harus dipertahankan lah. Harus Pertahankan. dilestarikan. Harus dilestarikan, betul. Orang-orang tua juga harus mengikuti, kalau nggak mengikuti juga akan tertinggal nanti. Betul. Nah, harus mengikuti. Bagaimana membujukan anak muda agar mencintai budaya kita sendiri. Dengan cara-cara ya juga tidak harus praktis lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Arina Syifa, tentunya di Arina Official. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Arin tidak sendirian karena sudah ada narasumber yang luar biasa, yakni Pak Wahyu Subagiono. Selamat datang di Arina Official, Bapak. Selamat datang, selamat sore. Sugeng Mbak Arin. Rawuh. Sugeng Rawuh. Pripun kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat, walafiat walaupun usianya sudah lanjut tapi tetap Waduh, sehat. tetap Ya. jiwanya tetap jiwa Tetap muda pemuda, ya Bapak betul. ya. Nah, teman-teman sobat Arina Official, beliau ini Pak Wahyu merupakan Ketua Pokja Kebudayaan Bojonegoro. Beliau juga aktif di berbagai komunitas kesenian dan juga beliau merupakan senior dari salah satu perguruan tinggi pencaksilat di Indonesia. Betul nggak? Perguruan pencaksilat, bukan perguruan tinggi. Perguruan pencaksilat. Sorry guys, perguruan pencaksilat. Kalau perguruan tinggi universitas deh Bapak ya. Betul sekali. Ini saya sedikit nervous terus terang Bapak. Karena lagi talk show sama sang maestro ini. Oke, Bapak, ini dalam kesempatan yang luar biasa ini Arin pengen berbicara tentang bagaimana budaya kita. Nah, terlebih ini nuansanya masih menyambut kemerdekaan seperti itu Bapak ya. Merdeka dan berbudaya. Baik, Pak Wahyu, hal pertama yang ingin Arin tanyakan nih kepada Bapak selaku senior, sosok yang dikagumi, tentunya yang sering berkiprah untuk kebudayaan Bojonegoro. Sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih spesifik tentang budaya Bojonegoro sendiri, hal penting apa sih yang harus dipahami oleh masyarakat, oleh teman-teman muda, teman-teman milenial ketika kita bicara soal budaya, Bapak? Hal penting apa? Hal krusial apa yang harus teman-teman pahami? Ya begini, budaya itu kan budi dan daya. Artinya kebiasaan-kebiasaan, baik itu kelompok, masyarakat atau pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat, Baik. yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah budaya namanya. Oke. Gitu. Seperti nanam padi, itu juga budaya. Kalau orang Bojonegoro bilangnya tandur nih Bapak. Tandur dan sebagainya begitu, matun, tandur itu budaya akhirnya. Manganan itu juga budaya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu di beberapa tempat akan berlainan. Gitu. Oke. Ya. Jadi hal-hal penting tersebut yang harus dipahami bahwasanya budaya itu tumbuh dan berkembang seperti itu Tumbuh, Bapak. berkembang pada masanya macam-macam. Oke. Ketika pada waktu dulu dengan sekarang akan berbeda, ada pergeseran pasti begitu. Tidak akan sama. Contoh ketika manganan dulu. Mangan biasa dilakukan mungkin bisa di makam atau di bawah tempat ini. Sekarang sudah tidak. Mungkin sudah bisa di balai desa atau di jalan dan sebagainya. Baik. Polanya juga akan lain, akan ada pergeseran sekarang. Gitu. Akan ada pergeseran Iya, ketika pergeseran. bicara soal budaya. Iya. Nah, lantas kemudian karena kita orang Bojonegoro, Pak Wahyu ya, budaya di Bojonegoro secara umum sendiri itu seperti apa sih Bapak? Jadi budaya Bojonegoro itu ada 3 yang melatar belakangi. Ada 3 poin. Karena apa? Ini sesuai dengan keadaan alam topografinya Bojonegoro sendiri. Baik. Yang pertama, Bojonegoro itu dari hutan, terdiri dari hutan. Dulu masih hutan, sekarang ya masih jarang-jarang, tapi kan dulu kan hutan, tanahnya masih tanah hutan begitu. Baik. Terus kemudian ada aliran Bengawan Solo yang tidak ada putusnya, mulai dari ujung Bojonegoro sampai ke hilir itu terlewati Bengawan Solo, yang notabene justru dulu pusat perniagaan baik itu di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro begitu. Baik. Yang ketiga, karena kita itu juga di lereng pegunungan Kendeng, pergunungan Kapur Utara ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang juga justru timbul dari sana. Begitu. Sehingga ada 3 yang melatar belakang itu. 3 poin yang melatar Iya, belakang betul. ini.
Tapi ketika bicara unsur yang paling mendominasi itu, yang mempengaruhi budaya Bojonegoro sendiri itu unsur apa, Bapak? Apakah memang kondisi geografisnya atau kekayaan alamnya atau unsur yang seperti apa? Ya semuanya latar belakang. Misalkan kayak bahasa misalnya. Bojonegoro itu punya bahasa yang punya khas. W-mu kalau di Bojonegoro akan disingkat WM. Nah, begitu. WM. Betul. Nggonmu, nggonem misalkan begitu. Tetapi kalau berbicara masalah panjang, dowo begitu, dowi gitu misalkan. Oke. Ada pengulangan kata yang panjang dan sebagainya, ada yang disingkat dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu di lain tempat tidak ada. Dan itu yang membuat unik dan Kekhasan, menarik. kayak begini nih jengkeran namanya nih, jengkeran. Jengker, Bapak, Ya, jengker itu dan sebagainya. Kalau Surabaya kan sudah beda lagi, Betul. lebih ke cangkro, ngoten nggih bahasanya. begitu. Kalau ada yang cewek lewat cantik gitu, awayung, ngoten Bapak. Wayu itu bocah-bocah. Jadi seperti itu kurang lebih Bapak ya. Iya, betul. Dari hasanah budaya bahasa saja sudah sangat Ada pengaruhnya dan sebagainya. betul. Kalau kita melihat dulu Kali Bengawan Solo itu kan pusat perniagaan zaman dulu. Oke. Makanya pasar-pasar kalau dulu lewat jalan yang umum, belum ada jalan umum yang standar sekali. Mereka harus memakai gerobak, kereta itu pakai apa? Cikar. Terus kemudian pakai dokar atau mungkin pakai transportasi pakai kuda dan sebagainya. Oh, Ya. seperti itu. Sehingga banyak hal yang kadang-kadang tidak nyaman, ada perompak di tengah jalan dan sebagainya, begitu. Nah, sedangkan dengan adanya Bengawan Solo yang luar biasa luas ini, menjadi alat transportasinya bagus. Kemudian juga ada pasar-pasar di pinggir di sana. Kemudian banyak orang-orang baik itu orang-orang pendatang yang dari luar itu misalkan ke Chinese misalkan. Oke. Terus kemudian Arab. orang-orang Arab dan sebagainya. Banyak yang berdiam di tepi-tepi itu. Karena mereka kebiasaan punya kebiasaan berdagang dan sebagainya, berniaga. Itu banyak sekali ya. Dan para pendatang pun itu juga mewarnai budaya yang sudah ada ya Bapak Betul sekali. Ada kerajinan-kerajinan juga yang ditimbulkan di sana. Contoh Seperti kayak contoh? di Rendeng itu. Di Rendeng daerah Malu itu ada pembuatan kayak semacam kayak layah misalkan begitu. Kemudian ada souvenir-souvenir yang dari Macanan, celengan yang dari Macan itu. Dari tanah liat. Nah, itu punya kekhasan sendiri karena sesuai dengan yang diambil dari kekhasan daerah itu sendiri. Kekhasan daerah itu sendiri. Dan itu menimbulkan beragam budaya yang timbul di Bojonegoro. Nah, Pak Wahyu, berarti ketika kita menengok beberapa ratus tahun silam yang lalu seperti itu budaya di Bojonegoro memang lebih didominasi perdagangan Bapak, bukan pertanian atau bagaimana? Ya, tidak hanya itu saja, karena Bengawan Solo yang luar biasa itu kalau itu banjir, misalnya kalau musim hujan biasanya banjir, ada istilah kalau biasa nek di Bojonegoro ini kebiasaan yang alam yang biasa ini kadang-kadang nek tiga ora iso cewek, nek rendeng ora iso ndodok karena ada airnya dan sebagainya. Baik. Kebanyakan potensi air yang banyak itulah yang bisa dipakai untuk pertanian. Oke. Makanya di pinggir Bengawan itu masih ditanami oleh padi, semacam jagung, bukan palawija. itu kayak semacam bambu-bambu dan sebagainya untuk penahan banjir itu. Iya. Nah, Agar yang tidak kemudian tergerus. juga muncul kesenian di sana. Seperti kayak contoh? semacam oklek dan sebagainya itu. Oke. Nah, kayak begitu. Saya baru ngeh. Iya, Berarti oklek pun sendiri itu juga dipengaruhi oleh budaya dan sejarah tersebut. Betul sekali, gitu ya, Bapak, betul ya? sekali Mbak Arin. Luar biasa teman-teman. Iya. Nah, bicaranya budaya yang sempat tadi Pak Wahyu singgung bahwasanya budaya kita memang dinamis seperti itu ya Bapak ya, Iya. selalu berubah, selalu mengalami perkembangan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Wahyu sendiri karena modernisasi itu sedikit banyak sudah mengubah budaya kita Bapak atau menggeser budaya kita? Pak Wahyu menanggapi hal seperti Jadi itu? begini, perlu ada penyesuaian dari anak muda sekarang ya, atau kondisi sekarang ini. Karena berkembangnya transportasi yang luar biasa canggih. Kemudian alat teknologi alat transportasinya, misalkan kayak sepeda motor, mobil, truk dan sebagainya itu yang begitu cepatnya bisa sampai. Kereta api, kemudian juga ada semacam transportasi lah, transportasi. Kemudian
modernisasi di bidang-bidang yang lain, misalkan munculnya traktor, kemudian dan sebagainya, ini akan merubah pola sikap masyarakat menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lain begitu. Oke. Iya. Jadi Tentunya ini perlu menyesuaikan. Anak-anak muda juga bisa menyesuaikan, orang-orang tua juga harus bisa menyesuaikan. tidak hanya anak muda ya Bapak Betul. ya. Kalau dulu kan pergi harus naik cikar, naik sepeda yang harus berjam-jam harus sampai sana, sekarang sudah tidak gitu. Jarak itu begitu pendeknya lagi. Iya. Apalagi dengan keberadaan teknologi yang semakin hari semakin canggih seperti itu Bapak. Betul. Tidak ada orang yang tidak punya sepeda motor sekarang. Betul. Hampir semuanya ada 2, 3 dan sebagainya. Termasuk yang sekarang yang lebih begitu pesat teknologi informasi yang luar biasa ini yang justru menggeser begitu cepatnya menggeser peradaban ini. Betul. Peradaban ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu, kalau dulu datang orang bangun tidur yang dipegang beli sapu, bersih-bersih kayak ambil air kayak atau membersihkan apa kayak. Sekarang yang dipegang di HP. Bangun tidur Udah, lihat HP pegangnya Bapak. HP. Betul. Karena ini bergesernya begitu cepat sekali. Informasi yang sekarang terjadi di sini akan muncul di suatu tempat dengan cepatnya sekali. Betul. Atau kejadian di suatu tempat muncul akan cepat sekali di sini dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi menarik Pak Wahyu. Lantas ketika kita ingin mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut agar kita tidak tertinggal tentunya. Lantas bagaimana kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan khasanah budaya kita sendiri, khususnya budaya Jenegoroan seperti itu Pak Wahyu. Begini Mbak, anak-anak muda juga tidak harus meninggalkan pas budaya yang dulu, tetap harus adab, itu harus dipakai. Betul. Sopan santun, unggah-ungguh, sikap anak muda kepada orang tua. Demikian pula orang tua juga harus bisa menyesuaikan diri. Sekarang tidak zaman lagi gudel nusuk kebo tidak, tapi kebonya yang nusuk gudel sekarang ini. Seperti kebalik ya Bapak Kebalik ya. sekarang ini harus mengikuti perkembangan zaman. Baik. Nah, terus kemudian begini Mbak Arin, contoh saja sekarang ini HP kayak begini ini, kalau dulu memang sangat jarang sekali orang memegang HP ini. Betul. Kalau sekarang bakul blonjo barang piye terongin kono sing enek ora. Kekurangan terong aja bisa mengambil orangnya dengan cara memegang HP ini dan sebagainya. Pencari kayu pun juga demikian, enek mandor hati-hati dan sebagainya. Itu dengan cara-cara yang begitu itu. Jadi teknologi ini bisa dipakai juga untuk hal yang baik. Betul. Mencari informasi, menambah keilmuan, juga untuk hal yang tidak baik kayak begitu. Makanya adab itu sopan santun itu yang harus dipakai. Jangan sampai membuli orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara hoax dan sebagainya. Betul. Misalkan begitu itu. Ini budaya. Wong bahasa aja sekarang udah bergeser sekarang. Bahasa ya Bapak ya. Bahasa anak muda kan bahasa gaul itu ya, bahasa gaul. Misalkan contohnya kayak Capak, OTW itu kan. OTW, Ya, gitu. misalkan kayak apa? PHP dan sebagainya itu kan itu bahasa-bahasa yang sekarang itu justru harusnya ahli bahasa juga dimasukkan dalam khasanah bahasa Indonesia sekarang itu harusnya begitu. Karena itu penambahan betul, kosakata penambahan. ya. Kalau nggak mengikuti ketertinggal nanti. Oke, jadi kalau WhatsAppan juga pakai bahasa gaul juga ya? Oh Pak bisa, Wahyu? jelas dong itu. Saya kan hanya usia saja, sebetulnya kan masih muda gitu loh. Oke, seperti yang sudah disampaikan di muda awal. dalam berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Luar Iya, biasa. iya. Nah, Bapak, kalau tadi kita sudah membahas banyak nih Bapak, Arin pengen mengerucut kepada kesenian yang ada di Bojonegoro, kan juga merupakan salah satu budaya yang kita Iya. miliki ya Bapak ya. Banyak sekali kesenian, banyak sekali upacara adat seperti itu. Dan rata-rata Bapak ketika saya melihat di lapangan gitu, teman-teman muda memang sudah tidak tertarik ke sana Bapak. Memang sudah banyak terpengaruh budaya-budaya Korea seperti itu. Justru budaya-budaya tradisional keroncong dan lain sebagainya itu mereka tidak tertarik. Jadi begini Mbak Ari, memang ada sebagian kelompok anak muda yang masih senang dengan apa film-film Korea yang biasa rap gitu ya. Sehingga kadang-kadang pacaannya yang maca Korea. Betul. Nah, begitu. itu yang penting Bapak. Nah. Penampilan pun, gaya mereka pun berkiblat ke sana. Nah. Bukan, padahal kita sebagai orang Mereka Nusantara memang dilahirkan dengan wajah yang putih dan sebagainya. Kita juga nyari-nyari mungkin Diputihkan, diputihkan seperti dan itu. sebagainya. Karena ini bergesernya zaman ini tadi. Terus kemudian ya perlu untuk disadari bersama. Orang-orang tua juga harus mengikuti, kalau nggak mengikuti juga akan tertinggal nanti. Betul. Harus mengikuti.
mengikuti perkembangan zaman ini. Anak-anak dulu sekarang itu cangkruk ngopi jadi budaya sekarang ini. Ngopi, selfie itu jadi budaya. Budaya anak-anak muda. Makanya tempat-tempat hiburan maupun destinasi wisata kalau tidak menyediakan tempat yang representatif untuk anak muda tidak akan dikunjungi. Tidak akan dikunjungi. Jadi bagaimana cara mengemasnya? Mengemas dan sebagainya supaya ketertarikan anak muda ini bisa masuk juga. Luar biasa, agar ketertarikan teman-teman muda juga. Betul sekali. Nah, Bapak, lantas media apa yang bisa dipakai oleh kita semua untuk melestarikan budaya-budaya yang kita miliki agar tetap bisa masuk nilainya ke teman-teman milenial, Bapak? Jadi media budaya, apa yang bisa? Jadi kayak semacam budaya-budaya yang harus juga menyesuaikan. Betul. Karena kalau dulu properti, kemudian orangnya juga harus banyak untuk melakukan suatu pertunjukan, ya dikurangilah misalkan begitu. Tidak memberatkan untuk yang ingin menanggap dan sebagainya. Contoh kayak reog saja lah. Reog itu harus berapa puluh orang untuk ibu datang dulu. Belum makannya, belum rokoknya, belum dan sebagainya. Wayang pun demikian. Kemudian yang lain-lainnya juga begitu. Nah, makanya kenapa kok keroncong itu ditinggalkan? Karena ya satu mungkin nada lagunya mungkin tidak sesuai dengan kondisi anak-anak muda sekarang yang gaul kan lebih cenderung yang ngebeat cepet-cepet gitu, Bapak, ngebeat, ya, terus musiknya diulang-ulang ya. dan sebagainya begitu. Kalau harus kayak keroncong begitu kayak orang mau tidur dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga harus orang anak muda juga harus menyadari ini kekhasan Indonesia ya harus dipertahankan lah, harus dilestarikan betul. Berarti teknologi juga bicaranya teknologi juga bisa jadi salah satu media atau wadah untuk melestarikan dan menjaga ya Bapak ya. Benar sekali Mbak. Oke, terakhir nih Sobat Millennials dan teman-teman Arena Official semua, pesan nih dari Pak Wahyu untuk teman-teman milenial di luar sana agar budaya kita tetap lestari, khususnya budaya Jenegoroan itu. Pesan panjenengan untuk teman-teman semua apa Bapak? Jadi gini, Pak Karno dulu ketika mau dicerca oleh bangsa asing, cuma ngomong begini, beri saya 10 anak muda, akan saya goncang dunia. Sebenarnya filosofi yang dimaksud Pak Karno apa sih Bapak? Bagaimana anak muda ini difungsikan, dipotensikan begitu. Agar apa? Agar bergerak sedemikian rupa. Demikian pula sekarang ini, anak-anak bagaimana memfungsikan anak muda agar mencintai budaya kita sendiri dengan cara-cara ya juga tidak harus praktis lah, jangan terlalu berdele-dele dan sebagainya. Betul. Gitu. Saya kira kok begitu Mbak Arin. Sehingga kalau saya perlu kepedulian orang-orang tua kepada anak muda pun juga punya kepedulian terhadap kondisi yang sekarang ini dialami oleh orang tua masa transisi ini Mbak Arin. Transisi mungkin besok ke depan ini dengan teknologi yang maju, mungkin beli sesuatu tidak harus pakai uang. Orang tuh akan lupa uang 1.000 tuh bagaimana, uang 2.000 bagaimana, 100.000 bagaimana, akan lupa. Mereka sudah pakai digital teknologi. Gitu. Akan begitu Mbak Arin. Maka kalau kita orang tua pun tidak segera untuk menyesuaikan dengan kondisi budaya yang sekarang, peradaban yang baru ini juga akan tertinggal. Anak muda pun jangan meninggalkan orang tua. Kalau begitu meninggalkan juga mereka akan merasakan, loh kok saya ditinggalkan oleh anak-anak muda ini. Betul. Pesan saya ya, monggo anak-anak muda sekarang beraktivitas, jangan sampai meninggalkan orang-orang tua. Apapun yang ada sekarang ini kita dikelola dengan baik. Itu aja saya kira. Luar biasa. Monggo beraktivitas apapun tanpa meninggalkan orang tua, tanpa meninggalkan budaya. Seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah mau berbagi dan sharing sama teman-teman Arena Official di kanal YouTube Arin tentunya. Semoga sedikit banyak yang Pak Wahyu sudah sampaikan bisa menjadi pencerahan tentunya Pak Wahyu nggih. Terima kasih saya juga, selamat sore, dan semoga juga tidak kecewa dengan kehadiran kami. Besok atau kapan lagi kita bisa berjumpa kembali dengan mungkin bentuk yang lain lah. Amin. Bentuk yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Nah, Sobat Arena Official, itu tadi sharing yang sangat luar biasa dengan sosok yang luar biasa pula, Pak Wahyu Subagiono selaku Ketua Pokja Kebudayaan Bojonegoro. Saya Rina Syifa pamit undur diri. See you and bye-bye.